Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang materi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya yang memuat suatu permasalahan. Permasalahan tersebut bisa berupa masalah tawuran di masyarakat, di sekolah, bisa juga berupa bullying, kemudian penggunaan narkoba yang marak di kalangan masyarakat. Pemecahan masalah tersebut harus dilalui melalui pendekatan ilmiah tertentu dan metodologi tertentu. Itu artinya karya tulis ilmiah harus berdasarkan data dan fakta. Selain itu, karya tulis ilmiah juga harus memuat prinsip-prinsip keilmiahan. Prinsip-prinsip keilmiahan yang dimaksud yaitu 1. Harus sistematis. Artinya, kita harus memenuhi kerangka yang harus muncul di karya tulis ilmiah. Misalnya, ada pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan jangan lupa kita juga harus mencantumkan daftar pustaka. Selanjutnya, ada hal yang disebut dengan objektif. Ketika kita menulis, kita harus melaporkan data sesuai fakta di lapangan. Tidak boleh dilebihkan atau dikurang-kurangkan. Selanjutnya, data dipaparkan secara jelas. Apabila terdapat indeks-indeks tertentu, kita sebagai penulis harus melaporkan angka dengan tepat. Dan yang terakhir, kita juga harus memperhatikan tentang kelogisan. Artinya, berbagai hal yang kita susun bukan berdasarkan hayalan, tapi berdasarkan keempirisan yang terdapat di lapangan, kemudian dibenturkan dengan teori-teori yang relevan. Itulah dasar-dasar dalam menulis karya ilmiah. Selanjutnya, dalam segi kebahasaan. Bahasa karya ilmiah tentunya berbeda dengan karya lainnya. Dalam karya ilmiah, bahasa harus disampaikan dengan kata-kata yang baku. Selain itu, kita juga harus memperhatikan keefektifan dalam menyusun kalimat. Kalimat dalam karya tulis ilmiah diharapkan bisa langsung to the point. Bagi penulis pemula, rekan-rekan bisa menggunakan kalimat tunggal. Contoh yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan kalimat tunggal akan membantu pembaca memahami maksud penulis. Di sisi lain, kita tentu sering mendengar istilah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik artinya dapat dipahami pembaca, sedangkan benar artinya bahasa yang kita gunakan memenuhi kaidah kebahasaan. Misalnya, kita menulis sesuai ejaan yang disempurnakan dan kata-kata baku tersebut bisa ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terakhir, ketika kita membahas karya ilmiah, harap tidak menggunakan kata ganti berupa saya, kita, kamu, mereka. Hal-hal seperti itu tentunya harus dihindari. Sekian pembahasan dasar tentang karya tulis ilmiah, semoga bisa membantu pemahaman rekan-rekan semua.